Ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Andi harapkan semuanya sehat dan tetap semangat untuk tetap terus belajar. Anak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan mulai menggunakan buku yang sudah dibagikan dari sekolah, yaitu buku bahasa Indonesia dari penerbit Erlangga. Nah, kemarin kita mendapatkan dua buku, satu buku tematik dan satu buku mata pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan mengawali pembelajaran dengan buku yang kalian sudah punya ini, yaitu mulai dari halaman yang pertama. Halaman pertama itu membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Nah, kita nanti akan jelaskan. Kita akan uraikan. Dan nanti sebenarnya yang akan kita bahas ini ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari halaman yang pertama. Dari halaman yang pertama kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah pokok pikiran atau ide utama yang membangun sebuah paragraf. Jadi satu bacaan itu biasanya ada beberapa paragraf. Nah, paragraf udah tahu ya. Kalau kalian perhatikan di bacaan halaman pertama ini yang judulnya Hidup Rukun dalam Perbedaan ini, kira-kira ada berapa paragraf? Nah, kita lihat. Gampang sekali kalau ingin mengetahui. Kalau ada paragraf itu, kalau ada kalimat yang agak menjorok ke dalam itu salah satu ciri paragraf. Nah, di sini ada berapa? Ada 1, 2. Iya, ada 2 paragraf dalam contoh hidup rukun dalam perbedaan ini. Nah, setiap paragraf itu ada namanya gagasan pokok. Ide pokok ya, ide pokok yang membangun sebuah paragraf ya. Jadi pokok pikirannya apa, dan itu Pak Andi sudah memberikan contohnya ya, yaitu pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang Pak Andi kasih contoh itu yang kemarin kita bahas, yaitu tentang buah kelapa memiliki banyak manfaat. Nah, buah kelapa memiliki banyak manfaat itu yang kemarin kita bahas, itu namanya gagasan pokok atau pokok pikiran ya. Karena di kalimat itu nanti adalah inti dari pembahasan bacaan itu tadi. Nah, kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah gagasan yang mendukung, gagasan yang menambahkan informasi tentang gagasan pokok. Nah, kalau pelajaran sebelumnya Pak Andi sudah memberikan contohnya juga yang kemarin, bacaan kemarin. Nah, coba dibaca lagi. Nah, kita lihat di sini ada gagasan pendukungnya, diantaranya kelapa yang masih muda dapat dikonsumsi langsung. Nah, itu gagasan pendukung. Airnya dapat digunakan untuk mengobati keracunan makanan, itu juga gagasan pendukung. Kemudian daging kelapa yang masih muda dapat dimakan langsung atau dicampur dengan bahan lainnya. Nah, itu gagasan pendukung. Jadi kalau kita mencermati pembelajaran kemarin, kita serius belajarnya, maka insya Allah kali ini akan mudah paham ya, akan mudah paham. Jadi
yang kemarin berwarna merah itu ternyata namanya gagasan pokok toh. Oh, saya baru tahu. Ya, karena itu adalah ide yang akan mengembangkan paragraf itu. Kemudian yang berwarna merah kemarin, yang warna hitam kemarin, itu toh yang namanya gagasan pendukung yang memberikan penjelasan gagasan pokok. Dan materi hari Kamis kemarin tentang peta pikiran, nah itu insya Allah kalian akan menjadi lebih paham. Yaitu kalau yang di tengah itu gagasan pokok yang ada di dalam lingkaran itu. Kemudian yang cabang-cabangnya itulah yang memberikan tambahan informasi ke gagasan pokok, namanya gagasan pendukung. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita baca. Nah, kita baca halaman pertama dari buku kalian ini. Ya, coba kita baca. Judulnya Hidup Rukun dalam Perbedaan. Nah, ini judul. Paragraf pertama kita baca. Nina, Made, Deli, Tony, dan Lani adalah teman satu sekolah. Mereka siswa kelas 4 SD Merdeka. Rumah mereka tidak berjauhan. Oleh karena itu, mereka sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Mereka juga sering mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar kelompok bersama. Bahkan mereka biasa bermain sepeda bersama di dekat rumahnya setiap sore harinya. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua. Nina dan teman-temannya berasal dari suku dan agama yang berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap rukun. Di lingkungan rumah, orang tua mereka telah mengajarkan hidup rukun dengan tetangga. Oleh karena itu, Nina dan teman-teman saling menghargai dan tidak saling membenci satu sama lainnya. Nah, kita lihat ya paragraf pertama dulu. Nah, paragraf pertama ini kita lihat. Kalau Pak Andi kemarin atau pertemuan sebelumnya, kalau pengen paham satu bacaan, coba dengan pertanyaan singkat. Bacaan itu, paragraf itu bahas tentang apa ya? Bahasan utamanya apa ya? Nah, kita lihat. Paragraf pertama ini kita lihat ternyata yang menjadi pokok pembahasan atau gagasan utama adalah kita lihat kalimat yang pertama. Nina, Made, Deli, Tony, dan Lani adalah teman satu sekolah. Nah, ternyata paragraf pertama itu membahas tentang itu, yaitu Nina, Made, Deli, Tony, dan Lani teman satu sekolah. Nah, kita bisa melihat lagi gagasan pendukungnya, ya, yang menjelaskan, berikan tambahan informasi dari kalimat pertama tadi. Nah, di sini dicontohkan rumah mereka siswa kelas 4 SD Merdeka. Nah, ini memberikan tambahan. Nah, kalian ada tanda gagasan pendukung, sini ada tandanya ya, mereka. Nah, mereka itu kata ganti yang memberikan penjelasan atau kembali ke gagasan utama tadi. Kemudian rumah mereka tidak berjauhan. Kemudian mereka sering berangkat dan pulang sekolah bersama, sering mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar kelompok bersama, bermain sepeda bersama. Nah, inilah yang memberikan penjelasan untuk kalimat yang pertama, gagasan pendukung. Nah, itu ya berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi intinya kalau gagasan pokok itu adalah ide utama
dari pengembangan paragraf yang ada di satu bacaan. Nah, kemudian gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan yang memberi tambahan tentang atau memberikan informasi lebih dari gagasan pokok. Nah, itu dulu ya. Nanti untuk latihan kalian bisa melihat halaman 2. Halaman 2 yaitu bacaan Festival Budaya Erau. Gitu ya. Nah, Pak Andi tunggu kurang lebih ya 15 menit maksimal harus selesai. Nanti Pak Andi akan bahas dari latihan halaman 2 tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung. Gitu ya dari Pak Andi. Cukupkan sekian, semoga kalian semua mudah memahami dan paham, bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Itu dari Pak Andi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi